Anda yang datang ke interview LPDP dengan IPK nyaris sempurna, pengalaman magang keren, bahasa Inggris just, dan public speaking oke. Tapi sudah coba 1, 2, 3 kali tetap gagal. Lalu, apa yang biasanya bikin peserta gagal? Bagaimana tips agar lulus tes substansi LPDP? Ayo kita audit. Dalam video ini aku akan sharing pengalamanku pribadi lulus LPDP tahun 2022 tahap 2 dengan jurusan MBA di kampus luar negeri. Interview LPDP itu bukan cuma formalitas, ini tahap paling menentukan. Temuan audit. Temuan yang pertama, mindset applicant centric equal to kegagalan. Ketika ditanya apa tujuanmu mendaftar beasiswa ini, dan kamu seketika menjawab, saya ingin kuliah S2 supaya bisa kerja di multinational company. Itu bukan jawaban yang salah, tapi bukan juga jawaban yang dicari oleh LPDP. Ingat, LPDP adalah dana abadi pendidikan dari pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang mau berinvestasi pasti ingin memastikan apa yang diinvestasikan ini memberikan hasil. Untuk siapa? Ya, terutama untuk pemerintah Indonesia atau bangsa Indonesia pada umumnya. Maka kalau jawabanmu masih seperti tadi, artinya kamu masih applicant centric, bukan investor centris. Coba jawaban di atas diubah jadi investor sentris atau Indonesia sentris, kayak saya ingin mendalami ilmu marketing untuk bantu UMKM di Indonesia bisa naik kelas lewat strategi digital yang terjangkau dan berdampak. Itu baru terasa relevan, Anda niat, Anda arah, dan Anda kontribusi yang jelas. Temuan yang kedua, hebat di atas kertas bukan jaminan. Kamu mungkin selanjutnya akan ditanya, IPK kamu tinggi, tapi kenapa tidak pernah ikut berorganisasi? Kalau kamu defensif, wawancara bisa menangkap kamu nggak siap untuk refleksi diri. Tapi kalau kamu jujur dan kasih contoh konkret, itu akan mengubah arah pembicaraan. Contoh jawaban yang kuat adalah seperti ini. Betul Bapak Ibu, saya memang tidak aktif di organisasi kampus. Tapi sejak semester 4, saya bantu beberapa teman dan tetangga yang punya usaha kecil. Saya bantu mereka promosiin produk mereka lewat Instagram dan Shopee Food. Dari situ saya sadar bahwa ilmu marketing itu bisa punya dampak langsung. Itulah yang ingin saya ekskalasikan lewat studi saya nanti. Kuncinya bukan soal banyaknya pengalaman, tapi soal seberapa relevan dan jujur kamu menjelaskan kontribusi yang sudah kamu mulai, bahkan dengan level yang sangat kecil atau mikro. Teman yang ketiga, wawancara lebih tertarik pada konsistensi daripada gaya bicara. Terlalu banyak jargon, kalimat berbelit, atau sophisticated bisa dianggap kurang membumi. Contoh jeleknya, misalkan, saya ingin menciptakan revolusi digital marketing berbasis neurobehavioral consumer pattern untuk market undeserved. Ya, ini terkesan keren ya. Tapi ingat, kamu bukan Elon Musk yang bebas ngomong apa aja dan orang percaya. Dengan jawaban ini, pewawancara bisa aja mikir bahwa aplikan ini ngomongnya terlalu tinggi, tapi kontribusi realnya nggak ada, gitu kan. Terus contoh yang lebih baik, kamu bisa jawab seperti, banyak pelaku UMKM belum tahu cara jualan online. Dengan S2 ini, saya ingin membangun platform edukasi sederhana dan langsung praktik tentang bagaimana mengemas produk, mempromosikan, dan bekerja sama dengan toko-toko fisik maupun digital. Harapannya bisa membantu para UMKM ini naik omset dan bertahan di era modern. Dan tone kamu ini harus percaya diri tapi enggak arogan. Jelas, konkret, dan relatable. Temuan yang keempat, pewawancara menghargai orang yang tahu diri dan mau tumbuh. Pertanyaan seperti, apa kekurangan kamu? Atau
apa kegagalan terbesar kamu? Pertanyaan ini tentu bukan jebakan. Mereka pewawancara ini ingin tahu apakah kamu mampu refleksi dan punya growth mindset. Contoh jawabannya seperti, saya dulu terlalu fokus ke nilai dan kadang merasa cukup dengan belajar sendiri. Tapi saya kemudian sadar, kontribusi sosial dan kerja tim itu sangat-sangat penting. Karena itu, sekarang saya sedang aktif bantu komunitas belajar digital marketing bareng beberapa teman UMKM. Masih awal, tapi saya terus belajar. Yang kelima, hindari jawaban berbelit. Misalnya pertanyaan yang sama seperti tadi, apa kekurangan kamu, apa kegagalan terbesar kamu. Pertanyaan ini harus langsung dijawab. Kayak tadi, saya dulu terlalu fokus ke nilai dan kadang merasa cukup dengan belajar sendiri. Ini inti jawaban langsung ditaruh di depan, nuggetnya ada di depan, baru kamu elaborasi. Bla 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 kayak tadi. Hindari jawaban seperti saya pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan pada tahun 2012. Usaha saya bangkrut, kemudian saya baru belajar bahwa untuk membangun tim yang bagus kita harus bisa berkomunikasi, harus bisa menyusun prioritas dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya bla 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 bla. Jadi ini jawaban yang terlalu panjang dan tidak straight to the point. Jadi intinya jawaban inti ini harus kamu taruh di depan, kemudian baru dielaborasi dengan jawaban-jawaban detail dan relevan. Temuan keenam, kenapa kamu pilih kampus itu? Ini pertanyaan yang sering dianggap remeh, padahal pewawancara itu bisa langsung tahu kamu riset beneran, serius, atau cuma ikut tren. Walaupun mungkin pewawancara juga tidak tahu persis universitinya atau jurusannya, tapi ya again, karena pengalaman beliau ini mereka akan langsung bisa analisis. Jawaban generik kayak karena kampus itu rankingnya bagus, karena ada di kota yang modern. Nah, ini jawaban yang kurang ya. Contoh jawaban solidnya tuh misalkan saya memilih kampus X karena mereka punya pusat riset yang fokus pada strategi pemasaran di pasar negara berkembang. Salah satu profesor di sana juga banyak menulis riset soal social commerce di Asia Tenggara. Saya merasa pendekatan mereka sangat relevan untuk misi saya bantu UMKM lokal berkembang lewat strategi digital atau lewat e-commerce dan lain sebagainya. Atau bisa kamu jawab dengan kota X misalnya juga memiliki potensi sumber daya alam yakni kopi atau karet yang mirip dengan kota yang saya akan berkontribusi nanti. Kurang lebih seperti itu. Temuan yang ketiga, kenapa kami harus memilih kamu? Ini pertanyaan yang dalam dan biasanya ada di terakhir wawancara dan sering dijawab dengan nada cukup arogan. Misalkan karena saya punya prestasi X, prestasi Y, prestasi Z, tulisan saya sudah dimuat di jurnal Sinta 1, di Scopus, saya ranking 1 dan sebagainya. Padahal pewawancara ingin tahu apa urgensimu, motivasi, dan seberapa besar dampak yang bisa kamu hasilkan lewat studi itu. Contoh jawaban yang kuat adalah, saya tahu saya bukan yang paling aktif organisasi, tapi saya punya misi yang sangat kuat yang saya yakini, yaitu ingin membantu UMKM kecil yang belum punya akses ke strategi pemasaran digital. Saya telah bekerja bersama mereka selama 3 tahun. Apa yang ingin saya pelajari, saya harapkan menjadi solusi yang efektif atas permasalahan yang ada di kota saya. Saya tidak bisa bekerja sendiri, saya butuh bimbingan, saya butuh jaringan, dan atas bimbingan dan jaringan di kampus X dan oleh awardee LPDP yang lainnya, saya siap memberikan hasil dari investasi yang negara LPDP berikan kepada saya. Dan penutup, interview LPDP bukan panggung buat tampil sempurna, bukan juga untuk pamer keberhasilan, tapi ruang buat menunjukkan arah, pandangan, dan hidupmu.
Yang penting bukan seberapa banyak kamu menang lomba, tapi seberapa paham kamu tentang siapa diri kamu, apa yang ingin kamu kontribusikan ke negara, dan LPDP tidak mencari yang paling keren, tapi yang paling tulus, yang paling siap, yang paling relevan. Jadi sebelum kamu datang ke interview, tanyakan dulu ke diri sendiri. Indonesia ini butuhnya apa, dan aku bisa bantu dari sisi mana. Sampai jumpa di audit selanjutnya.